Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan pejuang tiroid di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Astriani Dwi Aryaning Tias, Ketua sekaligus founder dari Pita Tosca Indonesia. Nah, sebelumnya buat yang sudah berkenan untuk join hadir pada acara live chat sore ini, saya mau menginformasikan bahwasanya bulan September adalah bulan kesadaran kanker tiroid sedunia atau International Thyroid Cancer Awareness Month. Nah, ini memang bulannya para pejuang kanker tiroid, khususnya saya pun juga adalah pasien atau survivor kanker tiroid. Nah, ini teman-teman sebagai seorang pejuang tiroid tentunya, apalagi yang kanker tiroid ya, merasa sangat bahagia karena masih ada yang peduli, masih ada yang membersamai perjalanan diagnosis dari sakit yang dialami, yaitu kanker tiroid. Nah, pada kali ini spesial sekali tema kita yang live chat ke-9 Pita Tosca tahun 2020, yaitu manajemen kanker tiroid untuk hidup berkualitas di era pandemi COVID-19 ini. Nah, sebetulnya yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana hidup berkualitas ya. Jadi kita akan mengupas seluk-beluk manajemen kanker tiroidnya. Kemudian pun nanti ada dukungan dari pemerintah, yaitu khususnya dari Direktorat Jenderal P2PTM Kemenkes RI Republik Indonesia dengan Subdirektorat Penyakit Kanker dan Kelainan Darah yang akan diwakili oleh Dr. Aldrin Nilwan Pancaputra, spesialis akupuntur, magister kesehatan. Nah, kita akan menunggu beliau sebelum memulai untuk join. Beliau akan hadir sebagai keynote speaker kita. Jadi untuk hidup yang berkualitas sebagai pasien kanker itu seperti apa, bagaimananya, nanti akan kita kupas secara detail, dan teman-teman bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Nanti akan saya bacakan, atau simply mengetik seperti nama, kemudian domisilinya dari mana, usianya berapa, kemudian pertanyaan gangguan tiroidnya apa, kemudian pertanyaannya apa, nanti akan kami jawab. Nah, sebelumnya memang sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul di Instagram Pita Tosca terkait dengan tema kali ini. Nah, sebelumnya kita akan menunggu Dr. Aldrin sebagai narasumber pertama kita atau keynote speaker kita untuk join. Nah, saya mau bercerita dulu nih sebelum beliau hadir tentang Pita Tosca sendiri. Mungkin teman-teman yang baru join belum tahu tentang Pita Tosca. Sebetulnya Pita Tosca itu apa? Pita Tosca adalah komunitas pejuang tiroid Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 2017. Sebetulnya dari tahun 2014, cuman legal dari tahun 2017. Nah, itu tidak hanya berisikan pasien kanker tiroid, tapi juga pasien gangguan tiroid yang lain. Seperti itu. Oke, untuk gabung Pita Tosca itu nanti bagaimana step-stepnya akan saya jelaskan di akhir sesi. Dan sekarang keynote speaker kita dari Kementerian Kesehatan sudah hadir, yaitu Dr. Aldrin Pancaputra. Akan kita undang langsung ya beliau untuk memberikan keynote speech pada acara sore ini. Oke, selamat datang Dr. Aldrin. Ya, selamat sore. Ya, Pita Tosca Indonesia. Dok, kami sebelumnya berterima kasih sekali atas kesediaan dokter untuk hadir memberikan keynote speech kepada kami, para pejuang kanker tiroid khususnya, dan seluruh pejuang tiroid di Indonesia. Jadi kami merasa beruntung sih dok, jadi bersyukur sekali bahwasannya Kementerian Kesehatan sangat support terhadap setiap acara yang diadakan oleh Pita Tosca Indonesia. Oke, tanpa banyak bicara lagi, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Dr. Aldrin
mempresentasikan atau mungkin nanti ada gambar-gambar yang perlu untuk ditampilkan bisa langsung menginformasikan kepada saya. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Dr. Aldrin Nilwan Pancaputra, spesialis akupuntur perwakilan dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Astri ya. Kita santai aja ya supaya siap lebih Dok. enak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Pita Toska, Ibu Astri beserta seluruh pengurusnya tentunya, serta para narasumber dan seluruh peserta kegiatan sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena izinnya saat ini kita masih bisa mengikuti kegiatan live chat ya namanya ini ya. Iya, live chat dong. Toska yang ke-9 dengan tema manajemen kanker tiroid untuk hidup yang berkualitas di era pandemi COVID-19. Baik, kami sangat menyambut baik kegiatan ini karena sangat bermanfaat dalam mendukung program pencegahan dan pengendalian kanker di Indonesia khususnya. Ya. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan permohonan maaf pada dari Ibu Direktur yang seyogyanya mengisi acara ini, tapi oleh karena kesibukan beliau tidak dapat hadir beserta kita di sini. Selain itu, kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya karena telah diberi kesempatan yang untuk menyampaikan informasi terkait strategi nasional penanggulangan kanker di Indonesia. Ya, jadi kalau kita lihat nih, ya, jadi seluruh peserta yang berbahagia, secara epidemiologi, ya, Indonesia saat ini mengalami beban ganda, tentunya dalam masalah kesehatan dalam hal ini ya, yaitu masih tingginya prevalensi penyakit menular, ya, yang diikuti dengan semakin meningkatnya penyakit tidak menular. Ditambah lagi emerging dan re-emerging yang masih mengancam seperti pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini. Ya. Kalau kita berbicara penyakit kanker, maka penyakit kanker merupakan bagian ya dari penyakit tidak menular ya, yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Saya teringat ucapan Bapak Dirjen kami ya, yang menyatakan bahwa masalah kesehatan itu bukan hanya masalah saya atau juga bukan hanya masalah Anda, tapi merupakan masalah kita bersama. Berdasarkan data Globokan tahun 2018, di situ terlihat bahwa kanker tiroid termasuk dalam 15 kanker terbanyak di Indonesia dengan insiden sebesar 4,5 per 100.000 penduduk, dengan angka kematian sebesar 0,98 per 100.000 penduduk. Berdasarkan data tersebut juga dikatakan bahwa kasus baru kanker tiroid pada perempuan pada tahun 2018, jadi data ini hanya melihat kasus baru pada tahun 2018 pada wanita. Ya. Di situ menempati urutan kelima terbanyak dengan jumlah kasus sebanyak 7.882 kasus atau 4,2%. Dan bila kita melihat gambaran PTM ya saat ini, ya, terlihat bahwa PTM itu penyakit tidak menular ya. Penyakit tidak menular ini juga merupakan penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Bila dilihat dari segi pembiayaan ya oleh JKN, beban biaya kesehatan untuk kanker menempati urutan kedua terbesar ya, yaitu sebesar 3,4 triliun rupiah pada tahun 2019. Ya. Nah, kemudian pada saat ini ya, dalam penanggulangan masalah PTM termasuk kanker di dalamnya adalah melalui penguatan 4 pilar, ya, yaitu promosi kesehatan. Ya. Jadi kita membuat suatu kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk menjaga orang agar tetap sehat. Ya.
Kemudian deteksi dini, satu upaya dilakukan untuk dapat sedini mungkin mendetek ya terjadinya suatu gangguan kesehatan, terutama pada orang-orang yang berisiko. Ya. Kemudian adanya perlindungan khusus, mungkin kita sudah tahu ya, ini seperti vaksinasi. Misalnya saat ini adalah vaksinasi terhadap HPV ya, Human Papilloma Virus, sebagai penyebab dari kanker serviks. Kemudian sebentar, yang keempat adalah penanganan kasus, artinya adalah penanganan kasus yang sesuai dengan standarnya. Nah, kemudian kita berangkat ke strategi operasional ya. Strategi operasional penanggulangan penyakit tidak menular termasuk kanker di dalamnya ya dilakukan terhadap 3 sasaran populasi. Ya, jadi kita membagi populasi itu menjadi 3 bagian besar di dalam strategi pendekatannya. Yang pertama adalah populasi sehat. Yang kedua populasi berisiko ya, atau orang suka bilang susceptible, atau orang suka bilang populasi rentan ya. Kemudian yang ketiga adalah populasi dari penyandang yang sudah menyandang penyakit tersebut ya. Untuk populasi yang sehat ya, itu kita melakukan pendekatan utamanya ya, saya katakan yang utama karena tetap ada pendekatan lain ya, Bu Astri. Jadi ini yang saya sampaikan hanya pendekatan utamanya, yaitu untuk orang sehat kita melakukan kampanye ya, mengkampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat ya, supaya orang-orang yang memang termasuk dalam populasi sehat ini tidak menjadi masuk ke dalam populasi berisiko, apalagi populasi yang sudah menyandang penyakit tersebut. Nah, untuk populasi kedua, yaitu populasi berisiko, populasi rentan atau susceptible tadi, kita lakukan pendekatan utama dengan tadi ya, perubahan perilaku ya. Perubahan perilaku untuk menghindari faktor risiko. Itu yang pertama, dan yang kedua tentunya terhadap masyarakat dengan faktor risiko ini kita juga melakukan pendekatan, melakukan deteksi dini. Ya, jadi upaya-upaya deteksi dini di mana kita ingin ya mengetahui penyakit itu sedini mungkin sehingga pendekatan terapinya ya atau tata laksananya hasilnya akan jauh lebih baik. Yang ketiga adalah terhadap populasi yang penyandang yang sudah sakit ya. Maka pendekatan utamanya adalah dengan mengupayakan kepatuhan ya. Kepatuhan untuk minum obat ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini mungkin kita sering mendengar kata-kata cerdik ya. Cerdik di sini untuk mencegah kanker maupun PTM lainnya perlu biasakan perilaku hidup cerdik ya. Cerdik ini singkatan ya. Jadi yang pertama adalah cek kesehatan secara rutin ya, secara berkala kita harus selalu ya, walaupun kita tidak sakit. Jadi mohon juga kita membiasakan diri untuk cek kesehatan secara rutin ya. Kemudian enyahkan asap rokok ya. Mulai sekarang berhentilah merokok ya. Jangan maksudnya berhenti habis itu merokok gitu ya, lagi jalan berhenti ngerokok dulu terus jalan lagi gitu kan, tapi berhenti, benar-benar berhenti merokok ya. Kemudian rajin aktivitas fisik ya. Banyak jenis ya dari aktivitas fisik maupun olahraga, karena kan itu ada bedanya ya, aktivitas fisik, olahraga ya. Kemudian banyak lah yang bisa kita lakukan baik di dalam rumah, di luar rumah ya. Waktunya kapan ya kita bisa, tapi upayakanlah setiap hari paling tidak 20-30 menit kita melakukan satu aktivitas fisik. Kemudian diet yang seimbang ya, artinya apa? Tidak mengkonsumsi yang berlebihan gula, garam, dan lemak. Itu aja dulu deh ya. Gak usah yang terlalu repot-repot, tapi paling tidak kita mulai sekarang batasi itu konsumsi gula, garam, dan lemak tidak berlebihan ya.
Kemudian istirahat yang cukup, ya, jangan kalau kita ngantuk terus justru kita mengkonsumsi sesuatu supaya ngantuknya hilang demi melakukan sesuatu. Misalnya, wah yang hobinya nonton bola nih biasanya kan tengah malam ya, ya matanya diganjel korek gitu ya, supaya nggak tidur. Jangan ya, karena itu udah fungsi fisiologis manusia itu bahwa dia punya batas-batas tertentu dan dia punya tanda-tanda tertentu di mana kita harus misalnya istirahat, yaitu dengan ngantuk tadi. Kita harus istirahat, jangan dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah kelola stres. Ya. Seperti saya lihat nih tadi santai aja ini Bu Astri ya kan, saya bisa merhatiin dari sini nih. Walaupun kelihatan bahwa Bu Astri sebenarnya tegang ini karena tadi saya baru minta ajarin sama beliau bagaimana caranya kita live chat seperti ini ya. Saya yakin tegang, tapi saya lihat penampakannya dari sini santai sekali gitu ya. Nah, itu berarti ahli dalam mengelola stres. Ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, semoga dapat memberi manfaat ya bagi kita semua. Akhir kata saya ingin menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya, dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aldrin Nelwan Pancaputra sudah memberikan pemaparan yang cukup komprehensif dari strategi operasional ya Dok, penanggulangan khususnya di kanker tiroid ya Dok ya. Jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sangat mendukung ya Dok ya upaya pencegahan kanker tiroid itu sendiri. Nah Dok, saya sekarang akan sangat mendukung dan sangat berharap peran serta dari semua lapisan masyarakat. Oke, siap Dok. Nah, dalam hal ini kan Pita Tosca adalah komunitas ya Dok ya, organisasi yang isinya juga sebagian besar malah sekitar 75% adalah pasien kanker tiroid sendiri. Nah, Dok, ini juga ada pertanyaan. Kita langsung saja membuka sesi tanya jawab ya Dok ya. Ada pertanyaan yang langsung muncul di kolom komentar. Saya bacakan saja. Saya Rizka Dok izin bertanya terkait penanggulangan kanker tiroid. Sudah sejauh mana peran pemerintah mengedukasi di kota-kota kecil? Karena sebetulnya masih ada yang minim informasi atau tidak sebanyak di kota besar. Sebab kalau Pita Tosca juga sudah ada regionalnya Dok di setiap daerah, hanya saja masih belum ini ya, informasinya itu juga masih belum tersebar secara luas. Nah, ini bagaimana peran pemerintah Dok? Baik, jadi terima kasih nih pertanyaannya. Kalau semua orang di dalam komunitas seperti ini care-nya, saya yakin ya masalah kanker di Indonesia insya Allah segera berakhir, segera berkurang. Pertama kali saya ditugaskan di bidang kanker saya deg-degan juga ya, tapi setelah saya berkecimpung di dalamnya, di mana semua orang peran aktif luar biasa, saya yakin kita bisa mengatasi itu di Indonesia. Jadi gini, kalau kita lihat dari strategi tadi, itu strategi yang kita utamakan dan kita kedepankan adalah promosi kesehatan ya. Artinya kita akan membuat masyarakat untuk tahu tentang penyakit kanker itu, kemudian tahu untuk menghindarinya ya, faktor risiko, dan tahu untuk bagaimana kalau sampai hal itu terjadi. Artinya dia sudah bisa mendeteksi kira-kira ini ada sesuatu yang berbeda dari biasanya, paling tidak itu ya. Dan apa yang kita lakukan adalah kalau kita di pemerintah, tugas kami tentunya membuat satu NSPK atau norma standar pedoman dan kriteria yang kita buat ya, di dalam tadi salah satunya adalah media edukasi. Dan kami juga mempunyai di puskesmas itu tenaga-tenaga promotor kesehatan ya, yang fungsinya adalah beliau itu memberi satu edukasi pada masyarakat tentang masalah kesehatan. Dan yang tidak kalah penting ya, kami juga selalu melibatkan, maka tadi saya tambahkan kata-kata Bu Astri bahwa kami selalu melibatkan peran serta masyarakat, karena kami sadar ya, tanpa ada peran masyarakat yang baik ya,
di dalam menyelesaikan masalah kesehatan, kita nggak akan pernah bisa menyelesaikan. Ya, jadi kami juga berharap peran serta aktif dari Pita Tosca. Tadi juga saya senang sekali, berarti ada yang memperhatikan nih di daerah nih ya. Oh kayaknya nggak ada, kok saya nggak pernah dapat informasi itu. Nah saya berharap hal itu coba disampaikan kepada mungkin fasilitas atau pemegang kebijakan di setempat untuk berkomunikasi dan berusaha untuk membangun satu kolaborasi. Mungkin itu saja Bu Astri. Baik dok, jadi sebetulnya kalau misalkan Pita Tosca ingin bergandengan tangan dengan pemerintah daerah untuk memberikan informasi seperti menaruh flyer atau brosur terkait dengan promosi kesehatan kanker tiroid ataupun gangguan tiroid lain, itu sebetulnya boleh ya dok ya? Iya, jadi gini, salah satunya yang menjadi tugas kita adalah yang namanya pemberdayaan masyarakat. Ya. Apa sih artinya? Yaitu kita harus bisa membuat masyarakat tahu, mampu, dan mau untuk melakukan itu. Ya, justru itu menjadi sesuatu yang memang kita harapkan. Ya, dia menjadi tahu, ya, dan dia menjadi mau. Kan banyak orang yang cuma tahu aja tapi nggak mau. Ya. Nah, begitu dia mau, juga pemerintah wajib untuk memberikan kemampuan. Artinya fasilitasnya harus ada, aksesnya harus ada. Jadi itulah yang saya katakan harus ada sinergi antara baik pemerintah, swasta maupun organisasi masyarakat lainnya. Baik. Oke dok, berarti sudah jelas bahwasannya memang perlu peran serta ini ya dok ya, banyak lini pihak ya dok ya. Oke, beralih ke pertanyaan yang kedua dok. Ini ada pertanyaan yang cukup menggelitik dok, dikarenakan sudah ada isu bahwasannya ada terkait dengan obat tiroid. Kalau kita bicara tentang obat tiroid sendiri dok, itu kan penggunaannya adalah lifetime disease ya dok ya, jadi long term, jangka panjang. Nah, jika misalkan ini ada isu kabarnya akan obat dihentikan covernya oleh BPJS Kesehatan dikarenakan ada versi generik. Bagaimana tanggapan pemerintah atau Kementerian Kesehatan terkait dengan isu tersebut? Apakah ada rencana penanggulangannya atau bagaimana dok? Baik, saya mau cerita nih ya. Jadi di Kementerian Kesehatan itu terdiri dari beberapa bagian ya. Jadi Kementeriannya Kesehatan. Ya. Di dalamnya banyak. Kalau orang bilang divisi, kalau kita mungkin bilangnya adalah Direktorat Jenderal ya. Kemudian ada juga badan di sana. Ya. Yang urusannya spesifik ya untuk urusan-urusan tertentu. Kalau kami di Direktorat Jenderal P2P lebih ke arah bagaimana ya melakukan pencegahan dan pengendalian terhadap penyakit infeksi penyakit menular maupun tidak kan gitu ya. Nah, yang tadi ditanyakan itu tentunya terkait dengan satu tadi obat itu kebijakannya itu di Direktorat Farmalkes namanya. Direktorat Jenderal Farmalkes. Kemudian terkait kebijakan yang berhubungan dengan JKN itu ada di misalnya di kita di bawah Sekjen ya namanya itu P2JK ya tentang kebijakan-kebijakan dalam pembiayaan. Nah, mereka itu yang lebih berwenang untuk menjawab itu. Baik, Dok. Oke, terima kasih atas jawaban yang sangat bijak dari Dr. Aldrin bahwasanya memang ada divisi khusus ya dok ya di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menangani tentang obat tiroid. Karena memang pada dasarnya obat tiroid itu sendiri harus dikonsumsi seumur hidup. Saya pun juga demikian. Nah, ini ada juga pertanyaan yang lain terkait dengan obat. Berarti memang akan ini ya dok ya segera saja ditanyakan ke divisi yang berwenang ya dok ya yang menangani. Oke, nah dok. Mungkin ada baiknya, Bu Astri, ada baiknya mungkin nanti suatu saat diajak komunitasnya untuk bagaimana berdiskusi ya. Ya, audiensi ya dok ya. P2JK ya atau dengan JKN sendiri, BPJS maksud saya. Mungkin bisa juga sehingga bisa disosialiskan informasi yang sebenar-benarnya hingga nanti tidak membuat menjadi resah kan seperti Betul. itu ya. Iya, terima kasih dokter atas dukungannya. Nah, satu pertanyaan lagi dok terkait dengan strategi operasional sendiri. Nah, bagaimana pemerintah mendukung deteksi dini
gangguan kanker tiroid dok khususnya? Karena kalau di Pita Tosca itu punya yang namanya periksa leher Anda. Sementara kalau di Kementerian Kesehatan bagaimana dok? Ya, jadi gini, artinya semua masalah-masalah di dalam deteksi penyakit itu ya merupakan tanggung jawab kami untuk mengatur-ngatur regulasi ya. Tentunya apa yang kita regulasi itu berdasarkan juga terhadap selain kebutuhan adalah perkembangan teknologi yang ada saat ini dan adanya keterbatasan-keterbatasan yang kami miliki. Makanya di dalam kami selalu ada yang namanya prioritas kegiatan. Tapi jangan sampai diartikan keliru bahwa prioritas kegiatan itu meniadakan kegiatan yang lain. Tidak ya. Artinya tetap kegiatan-kegiatan itu tetap dilaksanakan. Baik dalam 4 hal tadi ya. Promosi kesehatan. Contohnya juga tadi di dalam kanker payudara ada yang namanya sadari dan sadanis ya. Payudara sendiri, periksa payudara klinis oleh petugas kesehatan. Ada lagi untuk kulit adalah sakuri ya, periksa kulit sendiri. Sakuri. Ya. Kemudian sekarang kan tadi juga ada periksa leher Anda sendiri ya. Bisa dilakukan. Tapi saya ingin berpesan di sini ya bahwa setiap orang artinya kenalilah dirinya sendiri dengan baik. Apabila terjadi sesuatu yang tidak biasa, ya, segera datang ke tenaga kesehatan ya, petugas kesehatan untuk ditindaklanjuti. Sebagaimana kanker payudara misalnya. Orang-orang akan berasumsi bahwa nanti deh kalau sudah terjadi nipple discharge keluar cairan dari nipple, kemudian sudah terlihat adanya perubahan warna kulit seperti kulit jeruk, atau adanya tarikan retraksi ya dari payudara itu, baru mereka pikir ini adalah satu kelainan. Padahal itu adalah telat ya. Harusnya orang itu diajari untuk mengenali dirinya sendiri, termasuk tadi lehernya ya. Betul. Apabila ada satu kelainan, segera yang dia rasakan, segera datang ke petugas kesehatan sehingga kita bisa mengambil sikap lebih awal. Itu yang selalu kita sosialisasikan. Baik. Iya, terima kasih dok. Berarti pemerintah dalam hal ini sangat mendukung ya dok ya, deteksi dini pada setiap organisasi komunitas atau organisasi pasien sendiri ya dok ya, untuk menekan angka kejadian dari kanker ini. Kalau dalam hal ini kan kita membahas kanker tiroid. Gitu. Terima kasih Dokter Aldrin atas penjelasannya. Nah, kalau boleh dok, ini kan karena bertepatan juga dengan bulan kesadaran kanker tiroid sedunia dok, boleh tidak ada sepatah dua patah kata dukungan bagi para pasien kanker tiroid di Pita Tosca dok? Baik, saya hanya ingin berpesan yang pertama tadi ya, kenalilah diri Anda sendiri dan cepat selalu mengambil sikap untuk datang ke petugas kesehatan bila Anda merasa ada yang tidak seperti biasanya ya. Terus yang nomor 2 juga hindari itu perasaan takut ya untuk ketemu dengan petugas kesehatan, karena kebanyakan selama ini kami membuat kegiatan deteksi dini itu orang tidak datang, salah satu alasannya adalah takut ketemu penyakitnya sehingga akan berpengaruh buat dia. Selalu ingat bahwa ya semakin dini kita menemukan penyakitnya, maka prognosisnya akan semakin baik ya. Jadi saya harap tadi kenalilah diri sendiri dan segera bertindak untuk mendatangi petugas kesehatan apabila ada hal-hal yang memang dirasa kurang nyaman sehingga kita bisa melakukan deteksi dini untuk lebih cepat. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Satu lagi ya, untuk organisasi tentunya ya, jangan lupa selalu untuk bergandengan tangan ya, berkolaborasi dengan pemegang kebijakan di setempat ya, dimanapun organisasi itu ada, sehingga kita bisa saling bahu-membahu ya, untuk saling memberikan informasi, untuk sama-sama berbuat ya. Tujuannya tentunya adalah agar masyarakat Indonesia sehat selalu. Mungkin itu saja.
Oke, baik. Terima kasih dok. Ini juga teman-teman memberikan testimoni awalnya memang takut-takut, terus akhirnya benjolan atau nodulnya membesar dan akhirnya menjadi kanker. Dan itu memang salah satu tindak perilaku yang membuat rugi diri sendiri ya dok ya sebagai pasien. Coba ditangani dari dini gitu ya dok. Oke, yang bisa saya highlight di sini pentingnya peran organisasi komunitas pasien untuk bergandengan tangan, berkolaborasi dengan pemerintah setempat atau pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, sangat mendukung sekali program-program dalam rangka yang mendukung strategi operasional pengendalian kanker. Oke. Terima kasih atas keynote speech yang sangat bagus sekali, sangat komprehensif dari Dr. Aldrin Neilwan Pancaputra, spesialis akupuntur, magister biomed, MARS, dan magister kesehatan sarjana hukum. Kemudian beliau ini adalah Kasubdit Penyakit Kanker dan Kelainan Darah, Direktorat P2 PTM, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih sebesar-besarnya, semoga yang menjadi harapan bagi para pejuang kanker tiroid di Indonesia dapat terlaksana dengan baik, dapat menjadi ini ya dok ya, bisa terlaksana dengan seluruh program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Amin. Oke, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya Dr. Aldrin. Semoga dokter senantiasa sehat selalu, terbebas dari coronavirus disease, dan bisa selalu mendukung kita Tosca Indonesia. Amin, amin. Terima kasih ya. Terus semangat ya. Ya, terima kasih dok. Nanti saya akan meremove dokter dan switch ke sesi yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, setelah selesai sesi yang pertama, yaitu dengan Dr. Aldrin Neilwan Pancaputra, perwakilan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita akan langsung mengundang narasumber kita yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu Dr. Kristanto Yuliarsa, spesialis bedah konsultan onkologi, yang akan membahas tuntas tentang manajemen kanker tiroid untuk hidup lebih berkualitas di era pandemi COVID-19. Teman-teman mungkin sebagai bridging, bisa menceritakan nggak apakah yang pasien kanker tiroid ya, apakah selama pandemi COVID-19 ini sudah memeriksakan diri ke rumah sakit atau masih di rumah aja, mendukung program pemerintah yang di rumah aja, atau masih secara rutin kontrol setiap 3 bulan sekali, kan biasanya pasien kanker 3 bulan sekali, kemudian 6 bulan sekali, rutin pemeriksaan TSHS, FT4, itu bagaimana? Coba diceritain di kolom komentar. Sembari kita menunggu Dr. Yarsa. Halo Dr. Yarsa, belum gabung ya? Masih unable to join, Dr. Yarsa. Saya coba invite lagi. Oke, ada yang masih belum periksa lagi, takut ke rumah sakit. Atau mungkin protokol kesehatannya rumah sakitnya mungkin yang banyak pasien COVID. Ya dokter, sudah tersambung tapi masih belum muncul. Ada yang masih rutin ke rumah sakit ya ternyata. Ada yang jadi mungkin di daerah satu dan yang lain itu berbeda ya kondisinya. Ada yang memang kalau di area Jabodetabek itu kan epicentrum COVID, jadi masih takut untuk ke sana. Terus oh, di Samarinda. Halo, Samarinda. Masih zona merah ya? Nah, coba dong bisa diceritakan tidak kalau di daerah teman-teman, apakah rumah sakit yang ini ya, yang sudah ke rumah sakit ya, apakah masih menerapkan protokol COVID, protokol penanganan COVID untuk misalkan mau tindakan seperti kayak cek darah atau akan USG, karena itu kan sangat ini ya, sangat riskan karena harus bersentuhan fisik dengan kita. Halo, assalamualaikum semuanya. Tadi kita sudah menjalankan live chat yang dengan sesi pertama, yaitu dengan perwakilan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Aldrin Neilwan Pancaputra, yang merupakan Kasubdit Penyakit
Kanker dan Kelainan Darah, Direktorat P2 PTM, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke, nah ini sudah masuk ke sesi yang kedua. Kita akan coba lagi live chat dengan narasumber yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu Dr. Kristanto Yuliarsa, spesialis bedah konsultan onkologi. Beliau adalah dokter spesialis bedah onkologi yang berpraktik di Rumah Sakit Kasih Ibu dan Rumah Sakit Muar di Solo. Apakah ada pasien beliau di sini? Jangan khawatir, pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terrecord dan akan kita bacakan setelah Dr. Yarsa masuk. Sepertinya Dr. Yarsa masih ada kendala teknis. Ada teman-teman, coba dong yang dari daerah mana domisilinya bisa menyapa. Halo, Ibu Nurida Ali dari BSD hadir. Ada Mbak Nanai dari Madiun hadir. Surabaya, Tangsel. Oh, ada pasiennya Dr. Yarsa juga ya, Mbak Sinar Pelangi. Di Rumah Sakit Indriati Solo juga ya, ternyata beliau. Dari Bandung, Padang. Halo, terus ada dari Purwakarta. Dari berbagai daerah di Indonesia, kita tunggu saja Dr. Yarsa untuk join. Ada dari Cianjur, dari Palembang, halo semuanya. Oke, ada residennya beliau ya, dari UNS Solo. Kita tunggu Dr. Yarsa untuk join, soalnya belum masuk ke live, jadi kami tidak bisa menginvite beliau. Ada yang dari mana ini, Jakarta Timur, Pondok Labu, Cilegon. Nah, teman-teman tadi sudah bercerita tentang bahwasanya ini ya, apa namanya? Oke, Dr. Yarsa sudah join. Bahwasanya penanganan kanker tiroid ada yang sudah periksa ke rumah sakit, ada yang belum, gitu. Oke, nanti kita coba bahas dengan Dr. Yarsa. Udah masuk belum, Mbak? Sudah, Dok. Halo, Dr. Yarsa. Cuman masih suaranya. Apa teman-teman Iya, sudah? mukanya nggak ada dari kemarin. Dari tadi. Iya ya. Agak susah ya, Dok ya. Jadi saya juga nggak bisa untuk. Selamat sore, Dr. Yarsa. Dr. Yarsa udah join kan? Halo, Udah Dok. join. Udah. Atau kamera Kenapa? mungkin ini joinnya pakai kamera handphone atau apa, Dok? Kamera handphone. Iya, mungkin bisa pakai handphone. Apa handphone kameranya kebalik ya? Bisa jadi. Harusnya pakai kamera depan. Tuh, ada tulisannya Dr. Yarsa unable to join. Halo. Padahal slide-nya Dr. Yarsa ini sangat bagus, teman-teman. Coba kita invite ulang beliau. Halo, Dok. Halo, udah kelihatan belum? Belum juga. Teman-teman yang lain mungkin bisa, ada yang sudah bisa melihat belum?
Kayaknya koneksi. Ya, kita tetap menunggu Dokter Yarsa, soalnya kalau tidak ada Dokter Yarsa nanti yang akan menjawab. Halo? Bisa join. Halo dok. Halo, bisa nggak? Tetap tidak bisa keluar Ini ada nih gambarnya. Cuma teman-teman katanya nggak apa-apa dok. Mau diganti ke Zoom atau bagaimana? Kenapa dok? Mau diganti Zoom atau Katanya bagaimana? nggak apa-apa sih, cuman sudah ada beberapa pertanyaan dok katanya. Suaranya dokter Yarsa tuh ada, cuman kok nggak ada. Ya? Gambar. Iya, suaranya ada dok, suaranya ada. Atau saya coba buka slide-nya aja nanti. Kalau koneksi dokter Yarsa sudah oke, mungkin bisa muncul. Ya biasanya itu sih dok. Nah, atau halo, saya juga mau. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Saya malah ada Dokter nih. Yarsa sudah muncul. Ini sepertinya dokter Yarsa habis operasi, jangan-jangan makanya. Iya. Iya loh. Kalian Gimana jangan tuh? cuma menunggu suaranya, ini dokter harus dilihat. Soalnya good looking. Ya, alhamdulillah. Oke. Oke dok, ini sudah banyak sekali yang bertanya. Tapi kita stop dulu pertanyaannya. Teman-teman tulis saja di kolom komentar di bawah ini, tetap dengan format yaitu nama, usia, domisili, gangguan tiroidnya apa. Dan pertanyaannya yang akan saya bacakan hanya yang relate dengan kanker tiroid ya. Tapi kalau nyerempet-nyerempet dikit nanti coba saya tanyakan ke dokter Yarsa. Sama pertanyaannya apa, oke? Nah, teman-teman, karena dokter Yarsa sudah bergabung dengan live chat kita, alhamdulillah. Jadi, waktu dan tempat saya persilakan kepada dokter Yarsa untuk ini ya dok ya, memaparkan sekilas sedikit tentang kanker tiroid, mungkin jenis-jenisnya, kemudian gejalanya apa, kemudian mungkin banyak teman-teman yang masih bingung tentang kanker tiroid itu manajemennya itu seperti apa gitu. Oke, waktu dan tempat dipersilakan kepada dokter Yas. Santai-santai aja ya Mas, yang usah ini. Siap, siap dok. Troubleshooting biasa emang kita sekarang sering troubleshooting. Yang pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Waalaikumsalam. Kemudian saya mau ucapkan selamat ulang tahun kepada Mbak Asti. Semoga Masya Allah, terima kasih dok. Tambah sukses. Terus kemudian untuk kanker tiroid. Kanker tiroid ini sebenarnya kalau bukannya harus berbahagia ya maksudnya. Kanker tiroid ini adalah suatu keganasan yang paling mudah disembuhkan atau mudah di manage. Jadi salah satunya kanker yang dianggap bisa sembuh itu adalah kanker tiroid. Baik. Itu kenapa Vita Tosca ini anggotanya bertambah terus. Untuk kanker payudara bertambah tapi tidak begitu signifikan. Untuk kanker paru nggak ada komunitasnya karena memang beliau-beliau itu memang diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala itu pendek. Jadi kanker tiroid itu
dari cobaan masih tetap sesuatu yang beruntung. Jadi dengan penanganan yang baik itu bisa, insya Allah bisa sembuh total. Amin. Nah, kebetulan begini, kebetulan saya itu belajar tiroid itu di 2 negara ya, di 2 negara. Selain di Indonesia, saya ke Vietnam, terus kemudian juga ke Korea. Itu di sana itu, yang saya menarik itu di Vietnam itu, semua yang mendapat benjolan di gondok itu tidak perlu coba-coba atau tanya-tanya obat-obat herbal. Pemerintah langsung memberikan surat, atau begitu ketemu di puskesmas, begitu ketemu di primary healthcare, itu langsung dikirimlah ke rumah sakit khusus endokrin. Waktu itu rumah sakit kecil nggak gitu bagus lah ya, nggak gitu bagus. Cuman di sana itu pasien sakit tiroid semua. Jadi tidak ada di sana itu pikir-pikir atau mau saya diskusi dulu, saya musyawarah keluarga dulu, kebetulan tidak ada. Jadi mereka langsung semuanya dirujuk ke rumah sakit di Hanoi. Itu jadi ketemunya kecil-kecil, makanya di sana semuanya dilakukan endoskopi tiroid. Jadi operasinya sudah tidak menggunakan gi, itu dia menggunakan endoskopi tiroid, sehingga bekasnya tidak kelihatan. Yang paling penting lagi adalah tiroidnya bisa terangkat pada waktu stadium awal. Jadi salah satu kelebihan dari negara yang sudah tertata itu adalah kanker-kankernya ketemu atau ditangani pada stadium awal, sehingga tidak perlu ada datang lagi, residif lagi, terus kemudian ada operasi lagi, ada radiasi. Kebanyakan mereka stadium sangat awal, sekitar 1 atau 2, tidak ada yang lebih dari 4 cm. Oke. Dok, mohon izin sebentar. Itu suaranya agak agak kecil terdengarnya, boleh sedikit kencang, Dok? Saya pakai ya. Saya ganti, coba. Bentar. Nah, udah. Ya, siap. Jelas, Dok. Oke. Terus? Ya, dilanjut lagi, Dok, nggak apa-apa. Jadi gambar ini adalah suatu ATA prosedur. ATA prosedur itu, ATA protokol itu adalah American Thyroid Association yang dipakai hampir di semua negara. Ada beberapa ada pakai NCCN, ada pakai di Korea tuh punya sendiri, tetapi kurang lebih sama. Pertama keluhan ada gondok. Pertama keluhan gondok itu jangan bingung cari herbal dulu, jangan menangis. Ada yang ke tempat saya sudah menangis, terus kemudian ada ya pertama ketemu kalau ada gondok itu yang pertama adalah USG, jadi ultrasound. Sekarang ditanggung BPJS, jadi tidak perlu khawatir duit, tidak perlu khawatir khawatir harus membayar karena ditanggung BPJS. Setelah di ultrasound itu nanti akan ada klasifikasi berupa tirats. Nanti bisa tanya, dok saya tirats berapa? Kalau tiratsnya tirats 3, tirats 4, itu artinya beliau atau dokter radiologi itu mencurigai adanya keganasan. Tirats 4, tirats 5. Untuk yang tiratsnya tinggi, itu nanti harus dilakukan biopsi jarum halus, biopsi kecil, pakai jarum kecil. Nah, karena biopsi jarum kecil itu kadang-kadang tidak sampai ke tumor yang dicurigai, biasanya kita pakai guiding USG. Jadi sekarang kalau biopsi jarum halus, itu harus pakai guiding USG. Kalau tidak pakai guiding USG, nanti takutnya nggak kena, dibilang ternyata tidak pas. Nah, setelah dilakukan guiding USG, ternyata ada kecurigaan ganas, itu akan dilakukan tindakan. Tapi kalau memang curiganya jinak, itu tidak akan dilakukan tindakan. Kalau semuanya jinak, tidak membesar, itu pasti jinak, itu dilakukan
observasi aja, dilihat membesar nggak. Kalau nggak membesar, nggak usah dilakukan tindakan. Ada lagi besar tapi isinya kiste. Kiste itu cukup di etanol ablasi. Jadi disedot dulu, disedot terus kemudian diganti dengan etanol, nggak tanpa operasi, langsung pulang pada hari yang sama. Jadi yang paling penting yang pertama jangan takut dulu, tapi pertama periksa dulu. Jadi kemungkinan kanker itu dari 100 itu cuma 10%. Jadi kemungkinan besar di leher itu jauh lebih banyak jinak daripada kemungkinan ganas. Right. Terus apa ya? Gambar lagi coba. Coba gambarnya. Nah, ini jangan di Vietnam. Kalau Thailand tuh dari mulut, operasinya dari mulut. Dari mulut itu jadi bekasnya tidak ada. Kalau mengeluh saya nggak mau operasi karena nanti ada bekasnya, itu sekarang udah nggak ada bekasnya. Kalau dari Thailand itu dia lewat mulut, jadi tidak ada bekasnya sama sekali. Jadi operasi-operasi seperti ini hanya bisa dilakukan bila tumornya kurang dari 4 cm. Ganas bisa. Sekarang udah pada ganas sudah dikerjakan. Nah, jadi kalau ganas itu asal tidak lebih dari 4 cm dan tidak ada penyebaran. Bahkan kalau di Vietnam udah ahli ya, dia penyebarannya yang limfonodi di leher, itu dia dilakukan diseksi dengan menggunakan endoskopi. Jadi bisa ya dok ya? Mereka kan jadi fokus di sini. Di Korea juga ada yang dari mulut, itu dia fokus di diseksi. Sehingga sehingga bekasnya nggak ada sama sekali. Kalau di Indonesia saya kerjakan sekitar 40 pasien itu datangnya itu tidak terlambat, kurang dari 4 cm. Single itu maksudnya tidak ada di kanan kiri dan tidak ada penyebaran di kelenjar getah bening, itu saya akan kerjakan. Jadi tidak masalah, tidak ada keberatan, maksudnya tidak ada keberatannya bekas, kita ada teknik operasi yang lain. Keberatannya biaya, ada BPJS. Jadi sebenarnya kalau datang ke dokter ini nggak ada yang perlu ditakutin, tidak ada yang tidak ada keberatannya lah untuk datang ke dokter. Terus gambar lain coba. Lagi. Next. Nah, kalau ini sekarang RFA. RFA itu dengan menggunakan jarum saja itu dihancurkan kelenjar tiroidnya. Kelenjar tiroidnya itu sangat umum dilakukan di Korea, Italia, dan Eropa lainnya. Sudah banyak, Taiwan juga udah maju. Sekarang mereka maju ke kanker-kanker tiroid yang papiler. Jadi untuk operasi ini cukup cepat, cuman 1 jam, dan timnya itu cuman sedikit. Jadi untuk masa COVID ini sangat menguntungkan dibanding operasi terbuka biasa. Operasi terbuka biasa itu timnya cukup banyak, 5 orang di kamar operasi. Kalau ini cuma 2 orang, terus kemudian bios lokal, bisa pulang pada hari yang sama. Sehingga untuk COVID ini saya sering lebih banyak saya anjurkan ini supaya kan ada batasan ya untuk COVID ini, kita satu ruangan operasi pada waktu operasi tidak lebih dari 3 orang, 4 orang, tergantung besar operasinya. Operasi juga nggak boleh lama-lama, 1 jam. Kalau pakai endoskopi tadi sampai 3 jam. Kalau ini 1 jam selesai. Jadi cukup insya Allah cukup aman gitu ya. Oke. Nah, ada gambar lain dok, satu lagi. Ini agak serem sih. Nah, kalau ini operasi yang saya kerjakan di Thailand, ini di Vietnam ya. Di Vietnam juga mengerjakan yang terbuka, kalau sudah besar dia dibuka. Ini operasi-operasi yang konvensional, operasi yang seperti ini, biasanya kalau tumor udah terlalu besar, terus kemudian ininya, atau perlu pengambilan limfonodi di
sekitar leher. Nah, ini operasi yang dimaksud konvensional. Gitu ya. Jadi tidak perlu takut lagi. Iya, tidak perlu takut datang ke dokter. Pokoknya datang dulu lah. Belum tentu juga ganas. Jadi jangan heboh dulu beli-beli herbal kesana kemari, sibuk menangis gitu ya. Itu kadang-kadang ketemu udah menangis, ternyata USG aja belum. FNAB belum. Oke, baik dok. Nah dok, mungkin teman-teman ini ya dok ya, berbagai jenis kanker tiroidnya. Nah, bisa dijelaskan dulu nggak dok, sebetulnya jenis-jenis kanker tiroid itu apa aja? Jadi begini, dari benjolan tadi 10% itu kan ganas. Ya. Dari yang ganas itu 90% itu papiler. Papiler itu adalah well differentiated, itu adalah kanker yang ya insya Allah sangat mudah disembuhkan. Hampir karena sifatnya itu hampir seperti tiroid yang asli, menyerap yodium, sehingga dengan ablasi itu dia sangat baik, sangat respon. Jadi yang 90 ya, kalau beberapa penelitian sampai 95% lah, 95% itu bagus. Nah, terus 5% itu ada folikuler. Folikuler itu ya lebih agresif ya, dia bisa nyebar ke tulang, kemana-mana. Saya ada gambar sih, tapi serem-serem, jadi saya nggak ini ya. Jadi folikuler itu 5%. Nah, baru yang beberapa persen ini, ada yang medular, ada yang anaplastik, dan ada yang lain-lain. Sehingga kalau di total dari semua benjolan itu, sekitar 99% bisa ditangani dengan baik. Okay. Jadi tidak seserem dan tidak perlu kemoterapi ya. Jadi ada yang pasien tiroid dan nangis, dok ini tadi kemoterapi bagaimana berapa kali? Jadi alhamdulillahnya kanker tiroid itu tidak perlu kemoterapi. Memang ada beberapa setelah tiroid ini kan ada yang papilernya dibagi dua masih. Yeah. Yang low risk sama high risk. Yang high risk itu adalah yang dikhawatirkan akan kambuh. Tumornya lebih dari 4 cm, laki-laki, umurnya tua, lebih dari 50 atau 45 ya. Terus kemudian ada penyebaran di kelenjar getah bening, itu dikhawatirkan akan kambuh. Sehingga akan dilakukan total tiroid, dilanjutkan dengan tiroid scanning. Jadi harus tiroid scanning dulu. Yeah. Dilanjutkan dengan ablasi. Kalau yang bagus, yang cewek, umurnya muda, cuma 1, nggak ada penyebaran, nggak ada metastasis, itu biasanya akan diambil cuma 1, kemudian dikasih obat tiroksin. Obat tiroksin mereknya macam-macam. Obat tiroksin sehingga TSH-nya itu targetnya kurang dari 0,1 atau 0,05. Jadi kalau dari kesimpulannya angkanya itu sekitar 99% bisa ditangani dengan baik. Gitu Mbak Astri. Jadi teman-teman nggak usah terlalu takut. Takut dulu ya dok ya. Oke, baik. Nah dok, kita langsung sesi tanya jawab atau gimana dok? Tanya jawab saya sebenarnya daripada ngomong nggak pas, saya lebih senang gitu. Teman-teman pengen tahunya apa ya? Gitu. Oke, baik. Nah dok, ini langsung aja dari pertanyaan teman-teman yang tadi mungkin di live chat yang pertama ingin ditanyakan ke Dokter Yarsa, tapi masih sesi yang pertama. Jadi ada pertanyaannya dok, untuk gray area, bukan jinak, bukan ganas, itu bagaimana sih dok tata laksananya? Apakah tetap harus diambil atau bagaimana? Jadi sebenarnya kalau dibagi menjadi jinak dan ganas memang betul tidak ada yang jinak tapi tidak invasif, itu ada jinak tapi tidak invasif. Nah permasalahannya kita pastinya itu kan biasanya pakai biopsi jarum halus. Biopsi jarum halus itu bisanya cuman perkiraan, jadi kira-kira diagnosanya papiler gitu. Yeah. Kalau ada ketemu sel. Tapi yang lebih bagus lagi kan
Kalau seperti itu harus diambil, dipotong-potong, dibawa ke laborat, baru dilihat seperti apa. Jadi diagnosisnya itu memang sampai saat ini paling bagus itu adalah dengan diagnosis patologi. Jaringannya diambil dan dikirim ke laborat. Jadi kalau ditanya haruskah operasi, ya memang kalau dioperasi itu bisa dikirim ke laborat, dikirim jaringannya sehingga bisa tahu jenisnya. Kadang-kadang ada yang non-invasif, jadi ada cancer tapi non-invasif, itu biasanya tidak dilakukan operasi lanjutan. Tapi operasi pertama dilakukan karena itu ketahuannya dari operasi yang pertama itu. Ya. Oke, berarti memang tetap yang disarankan adalah pemeriksaan patologi anatomi ya dok ya? Setidaknya Ya, ada patologi anatomi. jaringan yang diambil. Oke, baik dok. Nah dok tadi dokter sempat menyinggung tentang RFA. Jadinya kalau misalkan RFA sendiri ini ada pertanyaannya dok. Kalau RFA itu sebetulnya syarat-syaratnya apa? Dan apakah ketika sudah kanker, jadi patologi hasil PA-nya setelah FNAB itu ganas, apakah bisa di RFA? Jadi untuk RFA itu yang sudah established itu maksudnya yang sudah menjadi protokol itu adalah setelah di USG. Setelah di USG itu ternyata hasilnya itu TIRADS 2, TIRADS 3, atau TIRADS 4. Tapi pada waktu biopsi jarum itu menunjukkan jinak. Itu yang sudah menjadi protokol. Oh, oke, baik. FNAB-nya atau biopsi jarumnya itu kalau di sana pakai core. Core itu jarumnya agak besar, jadi mengambil jaringan, bukan mengambil cairan. Kalau yang di sini kan bisa mengambil cairan. Nah, kalau itu dilakukan protokolnya di Korea itu dilakukan 2 kali. Biasanya FNAB ini dilakukan 2 kali sama 2 orang patolog. Dua-duanya confirm jinak, dilakukan RFA. Nah, untuk yang penelitian yang sekarang lagi banyak ini, sudah banyak itu mereka berani melakukan untuk yang papiler. Yang papiler low risk maksudnya papiler, wanita muda, tidak ada metastasis, ukurannya kecil, terus kemudian tumornya juga tidak mencapai 4 cm, itu mereka sudah mulai mengerjakan. Hasilnya itu mereka klaim bahwa untuk overall survival atau angka ketahanan hidupnya itu sama dengan lakukan operasi yang open. Nah, ini contoh hasil RFA itu ya, yang ini kan ini tumor jinak nih. Pada waktu belajar dulu saya diminta untuk mengerjakan yang 4 cm. 4 cm, tapi ternyata karena di sana itu kalau 4 cm terus pulang, besok datang lagi. Kalau di sini kan nggak bisa ya karena biaya, karena waktu dan betul. Jadi kalau di Indonesia sebesar ini saya kerjakan. Ini tumor jinak, terus kemudian setelah beberapa lama akhirnya mengecil. Jadi tanpa irisan kalau ini. Kalau komplikasinya sendiri dok atau resiko setelah melakukan RFA itu bagaimana ya dok? Kalau RFA ini dibanding dengan endoskopi, jadi sebenarnya operasi kan banyak ya. Operasi open itu sebenarnya paling banyak resikonya. Untuk resikonya yang di situ paling deket-deket kan saraf, ya jadi saraf. Kalau operasi open itu walaupun dibuka, ditarik-tarik, walaupun sarafnya nggak putus, ditarik-tarik itu kan biasanya kan kadang ada serak, walaupun angkanya kurang dari 1%. Jadi kalau 100 itu kira-kira cuma 1. Nah, karena kelumpuhan bersifat sementara, karena bengkak dan lain-lain, itu biasanya akan kembali setelah 2 bulan, 3 bulan. Tetapi saya pernah ada pengalaman 3 pasien ya. 1 pasien itu nempel di saraf suara, itu benar-benar harus dipotong. Kalau nggak dipotong, tumornya nggak bisa keluar. Jadi saya minta keluarga memutuskan, ini dipotong atau ditinggal tumornya. Keluarga minta dipotong, diangkat semua tumornya. Jadi yang sampai permanen seperti itu, yang sampai dipotong dan disetujui keluarga itu baru 1 itu. Jadi ribuan pasien yang saya kerjakan. Tapi kalau yang ada yang nempel di sarafnya, keluarga saya minta masuk,
Saya minta masuk, terus dia bilang, dok yang kasih yang terbaik saja, yang kalau terbaik, kalau nggak terbaik nggak saya potong. Kebetulan setelah diablasi itu hilang. Oh, oke. Jadi kalau Dosisnya papiler berapa, Dok, itu ablasinya? Kalau dengan dosis, RFA? kalau waktu itu di open. Oh, opennya ya. Jadi di open, sarafnya itu yang ibu-ibu satu nempel, yang satu itu yang dipotong karena keluarga setuju, yang satu nggak mau, maksudnya kasih yang terbaik. Kalau terbaik saya tinggalkan. Saya tinggalkan kurang lebih 1 sentimeter nodul pas di sarafnya. Karena cewek belum menikah, terus saya tutup lagi, saya kirimlah ke Semarang. Kemudian saya udah khawatir nih gimana kalau nggak bisa hilang nanti tambah. Saya operasi lagi kan susah itu kalau udah dioperasi lagi. Ternyata setelah diablasi itu bisa hilang, alhamdulillah. Jadi suaranya bagus, terus ininya bagus. Apa namanya? Kansernya juga bagus. Nah, kalau endoskopi itu prinsipnya hampir sama dengan operasi, cuman lokasinya irisannya jauh. Yang gambar yang tadi, gambar yang kayak animasi. Nah, ini kalau endoskopi sebenarnya tetap sama operasi. Jadi angka komplikasinya itu kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama 1%. Jadi apa namanya, sama dengan robotik. Sebenarnya ada juga ini robotik, tapi di robotik di Indonesia nggak ada lah ya. Kita bicara yang ada saja. Nah, kalau RFA ini kan dia menggunakan panas. Kadang-kadang walaupun sarafnya itu nggak terpotong, kan kena panas, kena bengkak, itu juga ada resiko kurang lebih 1%. Nanti akan membaik dalam waktu 2-3 bulan. Oke. Dok, nah sebetulnya kan kalau tiroid, saya pernah ini sih dok, kayak mendengar kalau misalkan terkena radiasi itu kan akan berdampak gitu ya dok ya ke kelenjar tiroidnya. Ini ada pertanyaan dok sebetulnya dari teman-teman. Dari salah satu pasien, kalau misalkan nih terkena dari ini ya dok ya, kayak rambut diwarna, kemudian menggunakan apa namanya radiasi dari alat-alat listrik, itu tuh boleh nggak sih dok sebetulnya untuk pasien kanker tiroid? Nah, jadi ini bukan hoax ya, ini sebenarnya sih mungkin teman-teman baca-baca ya, tapi mungkin tidak tuntas begitu ya. Iya. Jadi kalau pakai hair straightening, terus kemudian hair coloring, itu sebenarnya hoaxnya itu asalnya begini. Untuk semua yang menggunakan pewarna, terutama pekerja di pabrik tekstil, itu ternyata berisiko erat dengan adanya kanker vesika urinaria, itu kandung kencing. Jadi kanker kandung kencing itu berkaitan erat dengan adanya zat warna. Tapi tidak semuanya zat warna terus menyebabkan kanker tiroid, itu enggak. Jadi zat warna itu berhubungan dengan kanker buli atau kanker kandung kencing. Kalau untuk kanker tiroid sendiri yang paling faktor eksternal yang paling ini adalah radiasi. Jadi seumpamanya pernah menderita limfoma di leher, dia mendapatkan radiasi, atau dokter radiologi, atau kayak saya kalau operasi kan kadang-kadang ada pakai alat foto. Itu di leher saya harus dilapisi dengan timbal. Jadi pada waktu operasi itu berjam-jam itu saya menggunakan cover pada leher dengan timbal itu tujuannya supaya tidak menyebabkan kanker tiroid. Nah, itu radiasi itu yang paling berisiko jadi kanker tiroid. Oke. Jadi sebetulnya kalau hair straightening, hair coloring itu nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa-apa sih kalau hair coloring, maksudnya bukan nggak apa-apa, hair coloring itu tidak berhubungan dengan kanker tiroid. Yang berhubungan dengan kanker tiroid itu tadi radiasi yang paling sering. Baik dok. Kayak makan yang banyak makan, saya makan daging, jadi makan daging dan makan steak dibakar itu kan penelitiannya berasal dari barat ya. Mereka itu konsumnya dagingnya itu kan mereka dipotongnya di pemotongan, dia nggak bisa motong sembarangan. Kalau di Amerika itu dia potongnya di rumah potong, terus kemudian dagingnya diinspeksi, kalau bagus dia dimasukkan freezer, dan kemudian dia diawetkan, diasinkan, sehingga menghasilkan nitrit.
Nah, kalau dibakar half done atau well done, itu dia akan mengeluarkan nitrosamin, sehingga kayak orang merokok kan nitrosamin menghasilkan Karcinogen. racun karsinogenik. Nah, kalau dia kan makannya 300 gram itu sekali makan ya. Kalau setiap Iya. malam minggu, seminggu 2 kali dia 300 gram itu. Sehingga orang-orang dengan kebiasaan makan seperti itu ternyata punya faktor risiko kanker kolon itu lebih tinggi dan beberapa kanker yang lain. Tapi kalau di Indonesia ini kan dagingnya kecil-kecil ya. Saya nggak pernah lihat orang habis makan 300 gram itu. Kalau stick pun yang tipis-tipis, kalau makan pun kita belinya sapi itu di pasar itu masih fresh. Jadi saya nggak merasa ada sesuatu yang kita dietnya sangat bagus lah, maksudnya dibanding orang barat. Kalau nanti belajar di luar itu mereka dietnya itu ini, kalau kita tuh sehat kok, masih jauh lebih sehat. Dagingnya pun kecil dan dagingnya juga 300 gram itu buat seminggu kali buat sekeluarga. Oke. Baik, Dok. Nah, Dok, ada pertanyaan nih, Dok, terkait dengan RFA. Kita balik sebentar ke RFA. Kalau RFA itu apakah ditanggung oleh BPJS atau kalau tidak itu biayanya sekitar berapa ya, Dok ya? Kalau RFA itu sampai sekarang tidak ada karena jarumnya itu impor tuh harganya sekitar 12 juta. Jadi tidak ada klaim yang untuk jarum masuk ke, kan ada e-katalog ya. E-katalog itu jarumnya itu yang paling mahal jarumnya itu. Kok tindakannya itu kan cuman rawat jalan dan masuk kamar operasi tapi langsung pulang. Jadi mungkin sekitar berapa? 15 mungkin, saya kurang paham. Tapi yang saya paham tuh jarumnya itu karena kemarin pada waktu masuk itu saya harus mengurus itu sekitar 12 jutaan jarumnya. Oke, baik, Dok. Nah, ini sudah clear. Ada pertanyaan, ini sekarang kita akan move ke pertanyaan tentang pemeriksaan darah ya, Dok ya, pada kanker tiroid. Jadi ada pasien dengan total tiroidektomi tahun 2016. Kan memang biasanya kalau pasien sudah total tiroidektomi, pemeriksaan rutin ya, Dok ya. Dan ada pemeriksaan seperti lab tiroglobulin dan antitiroglobulin-nya. Nah, jika hasil tiroglobulinnya masih di atas range normal, dalam hal ini beliau memberitahukan tiroglobulinnya masih 171 dan antitiroglobulin atau ATA-nya masih 14 dan belum ke rumah sakit karena takut pandemi COVID, mohon arahannya, Dok, apa yang harus dilakukan? Seperti itu. Jadi gini ya, di dalam dunia kedokteran di era COVID ini ada beberapa golongan operasi. Golongan operasi A, golongan tindakan A, pengobatan A itu kalau tidak dilakukan itu pasien meninggal segera, seperti perdarahan, terus kemudian seperti luka tusuk, luka segala macamnya. Ada A2, A2 itu pasien infeksi harus segera dibuka. Kita punya range waktu cuma beberapa hari. Nah, kalau cancer termasuk dalam B, sekitar B1 sama B2. Artinya apa? B1, B2 itu bahwa bila tidak dilakukan terapi mundur lebih dari 1 bulan, itu prognosisnya akan menurun. Jadi kalau dilakukan bulan ini, itu kira-kira bisa sembuh. Dilakukan bulan depan, ternyata akan kambuh 20 tahun lagi. Dilakukan 3 bulan lagi, kira-kira akan kambuh 18 tahun lagi. Jadi semakin maju, semakin jelek gitu lah intinya. Jadi untuk cancer, terkecuali untuk cancer ini memang mau tidak mau kita harus menunda, tapi tidak boleh lebih dari 1 bulan. Jadi sudah ada protokolnya. Terus kemudian kalau untuk TG masih tinggi dan ATA masih tinggi, itu tentunya kalau memang sudah tidak ada rest remain of thyroid, jadi tidak ada thyroid cell, jaringan thyroid yang nggak ada, mestinya harusnya dilakukan ablasi ya, dilakukan ablasi sampai tercapai TG yang diinginkan. Baik. Begitu. Oke. Jadi mau tidak mau memang dipilih ya, Dok ya, itu kayak kebijakan pasien juga gitu ya, untuk bijak memilih rumah sakit dan dengan protokol COVID ya, Dok ya, supaya penanganan tiroidnya, kanker tiroidnya itu tetap
terlaksana ya dok ya, karena maksimal ternyata 1 bulan untuk mundurnya ya dok ya. Iya, saya lihat di Semarang juga mereka untuk nuklirnya itu dia buka pintu sendiri di belakang, insya Allah nggak campur dengan pasien yang lain ya. Tapi memang kita harus hati-hati karena kita tidak tahu siapa positif siapa negatif. Jadi bisa aja teman sebelah itu kita positif. Jadi tetap hati-hati lah. Baik. Oke dok, nah ini juga ada yang bertanya dok terkait dengan isu bahwasanya obat tiroid itu akan ini ya dok ya, akan dijadikan generiknya si tiroxin ini. Nah itu bagaimana ya dok ya tanggapan dari dokter bedah onko sendiri, apakah itu akan berdampak signifikan ke pasien atau bagaimana? Jawaban singkat saja dok mungkin. Jadi kalau yang di e-katalog itu tentunya akan diputuskan yang masuk yang mana ya. Memang beberapa obat itu levothyroxine itu tiroxin itu asal isinya sama itu memang isinya sama itu boleh masuk ke e-katalog dari BPJS. Nah, perkara yang merek yang bagus itu bioavailability atau penyerapannya atau metabolisme itu lebih bagus, itu memang kita belum begitu tidak begitu. Yang penting isinya sama itu bisa masuk e-katalog. Jadi kita memang tidak bisa memilih untuk merek tertentu, memang tidak bisa sampai sekarang. Oke, baik dok. Terima kasih atas jawabannya. Nah dok, ini terkait dengan ini ya dok ya, tata laksana tadi. Ada pertanyaan, saya 31 tahun dengan kanker tiroid mau bertanya, saya baru operasi 1 benjolan saja dan akan tindakan kedua. Namun karena ada kista di area tiroidnya dan ada pembesaran pada kelenjar getah bening, apakah dokter menyarankan untuk diambil juga di area kelenjar getah beningnya dan bagaimana efeknya dok? Jadi kalau protokolnya, bukan menurut saya ya, menurut protokol itu kalau kelenjar getah bening ada positif, itu kita akan diagnosis dengan USG dengan FNAB. Jadi limfonodi atau kelenjar getah bening ini nanti akan disedot, diambil cairannya. Nanti kalau ternyata di situ ada sel kansernya, itu akan dilakukan radical neck dissection atau dibersihkan semua, dioperasi sampai ke leher-leher. Tapi kalau limfonodinya itu ternyata negatif atau nol, tidak ada apa-apa, atau cuma infeksi, itu biasanya tidak dilakukan tindakan. Untuk kista pada tiroid itu tidak perlu operasi. Kista pada tiroid itu cukup dengan ethanol ablation. Kalau di IG saya itu ada. Di IG saya itu ada kista, itu cuma disedot, diganti dengan cairan etanol beberapa menit, terus kemudian disedot lagi, terus pulang. Ya, jadi kalau kista bukan indikasi operasi, limfonodi juga harus dipastikan dulu. Kalau bukan penyebaran atau bukan kanker, tidak perlu dilakukan operasi. Baik, oke dok. Terkait dengan itu, mungkin memang ini ya dok ya, berarti harus mengikuti protokol. Kalau kista berarti tidak perlu untuk operasi. Jadi kalau misalkan ada di kelenjar getah bening dan hasil patologi anatominya memang harus diangkat, berarti akan dilakukan right neck dissection ya dok ya. Nah dok, ada pertanyaan yang ini juga cukup menggelitik saya. Mungkin saya akan menyisipkan satu dulu. Dokter, ada beberapa rekan yang disarankan, rekan pasien kanker tiroid ya, untuk menggunakan lenvatinib. Pada kondisi seperti apa pasien disarankan untuk menggunakan obat ini dan apa efek sampingnya? Soalnya ada pertanyaan serupa yang juga titipan seperti ini dok. Jadi untuk pasien-pasien yang papiler atau folikuler atau yang disebut well differentiated, itu beberapa akan respon terhadap ablasi atau yodium radioaktif. Tetapi nanti ada pada saatnya itu dia akan refraktor. Refraktor itu tidak respon terhadap yodium radioaktif. Nah, terus muncul baru. Nah, muncul baru ini kalau mau dioperasi lagi susahnya minta ampun, itu udah lengket-lengket. Kan di situ pembuluh darah besar, terus kemudian ada saraf itu. Jadi kalau operasi kedua, ketiga itu sangat riskan. Nah, biasanya di luar itu mereka menggunakan RFA atau kalau protokolnya, kebetulan di Indonesia
saya termasuk nyusun protokol itu, jadi memasukkan obat lenvatinib atau surafenib. Dulu surafenib, sekarang lenvatinib. Jadi lenvatinib itu dipakai untuk kanker well differentiated yang kambuh lagi dan sekarang tidak respon terhadap pemberian yodium radioaktif atau ablasi. Kalau dari awal sudah anaplastik, udah nggak bisa. Tapi kalau yang well diff tapi nggak respon, itu masih bisa pakai lenvatinib. Untuk efek sampingnya ada diare, ada ras di tangan, tapi sampai sekarang itu manageable. Jadi maksudnya bisa diturunkan dosisnya. Jadi 3 tablet, dari 2 tablet, 1 tablet. Nanti kalau udah baik, bisa dinaikkan lagi dosisnya. Jadi kita bisa atur dosisnya. Baik dok, pertanyaannya sudah terjawab. Ini ada juga pertanyaan dari pasien yang hamil. Dok, saya pasien kanker tiroid, sudah total tiroidotomi, dengan CA tiroidnya adalah jenisnya folikuler. Nah, setelah operasi, pasien ini hamil dok, dan ablasinya ditunda setelah melahirkan. Dan ablasinya ini ditunda sekitar 1 tahun. Itu secara protokol, itu bagaimana ya dok ya? Menangani kasus ini? Agak susah gini. Yang pertama itu kita harus melihat kalau hamil dengan operasi total tiroid itu kita harus lihat kebutuhan atau kecukupan FT4. Karena sekarang ada dua yang konsum tiroksin kan. Biasanya setelah saya beri 100 itu seringnya kurang, masih rendah. Karena kan hemodilusi juga, pembuluh darahnya tambah banyak, ininya tambah besar. Jadi biasanya ada peningkatan dosis. Karena kalau pada trimester pertama atau kehamilan awal-awal, itu kekurangan tiroksin atau kekurangan FT4, nanti anaknya jadinya kretinisme. Anaknya jadinya kayak di Gunung Kidul ya, Iya. Itu kretinisme. Kretinisme itu nggak boleh. Jadi makanya kalau dari awal-awal trimester pertama lah, setiap hamil langsung saya suruh kontrol. Saya cek FT4, bener nggak cukup. Kadang-kadang itu kalau udah total tiroid biasanya pakai 100, itu ternyata kebutuhannya meningkat. Jadi kasih 100 itu FT4-nya cuma 9 atau cuma 10. Jadi perlu penambahan sampai kira-kira normal tinggi. Jadi targetnya bukan di atas normal ya, tapi normal tinggi. Terus untuk ablasi, itu memang kalau di kanker tiroid itu nanti kalau dilakukan ablasi pada bayinya bisa mengalami agenesis kelenjar tiroid. Jadi lahir nggak punya tiroid nanti. Jadi memang agak susah ya untuk pasien-pasien yang sedang hamil ini. Tapi setelah di total tiroid, nanti dilakukan pemberian levotiroksin. Terus kemudian biasanya kalau di luar negeri itu kan mereka bebas ya. Ada yang mau diaborsikan. Tapi kan di Indonesia nggak bisa. Nah, Indonesia paling menunggu aterm. Jadi kalau setelah menunggu aterm atau cukup bulan, kira-kira 38, setelah bisa dilahirkan, nanti segera dilahirkan, dipacu, terus kemudian setelah bayinya keluar baru diablasi. Setelah diablasi pun kan tidak bisa langsung menyusui ya, tunggu ininya hilang dulu, baru nanti bisa ketemu bayinya. Iya. Jadi itu memang pilihan ya dok ya bagi pasien ya dok ya, kalau misalkan sudah diberikan istilahnya target penanganannya seperti ini, cuman karena kondisinya juga kita tidak bisa kontrol, yaitu adalah hamil, ya itu memang pilihan pasien. Berarti memang harus dilahirkan dulu baru diablasi nantinya. Oke dok. Nah ini terkait juga ada pertanyaan yang saya pengalaman ini, Linda, teman-teman itu kalau lagi ablasi, atau saya pernah pasien udah terlanjur diablasi, dia baru ngomong kalau saya hamil, dan dia juga baru tahu kalau ternyata hamil. Iya. Jadi kalau memang ablasi itu jangan hamil, atau kalau hamil jangan ablasi gitu ya. Jadi jangan sampai saya sudah kirim, sudah diablasi, ternyata baru ngomong ternyata saya hamil dok. Waduh. Hamil. Jadi kan kita tidak tahu nanti seperti, untung kalau cuma berapa mikrokuri ya. Jadi saling memberi informasi lah paling tidak. Iya betul. Jadi ini ya harus komunikasi ke dokter yang menangani ya. Iya. Kalau hamil ya.
jangan ablasi dulu. Kalau ablasi ya jangan, harus ngomong kalau sedang hamil, jadi supaya tidak ablasi. Oke dok. Nah ini juga ada pertanyaan yang kurang lebih terkait dengan ibu hamil dengan kanker tiroid dok. Kalau yang datang ke rumah sakit dan dicurigai terkena coronavirus disease atau COVID dan harus fototoraks, apakah ini akan meningkatkan resiko dari penumbuhan atau metastase atau mungkin apa dari CA tiroidnya? Jadi pertanyaannya adalah fototoraksnya dok. Jadi tidak ada fototorak. Fototorak itu kan cuman kecil ya untuk radiasinya. Ya. Jadi tidak ada dilakukan fototorak itu meningkatkan risiko kanker tiroid atau metastasis kanker tiroid ke paru. Bahkan kanker paru sendiri kalau fototorak biasa itu karena cuman berapa sentigrade itu jadi tidak ada risikonya. Tapi pengalaman saya yang menarik ini adalah pasien di fototorak beberapa kali, satu kali ada nodul, dipikirnya metastasis. Terus diobatilah dengan metastasis, dengan obat-obat metastasis. Dianggaplah metastasis. Beberapa kemudian tambah sesak, difoto lagi. Ternyata tambah putih, nodulnya tambah banyak, bercak-bercak. Karena tidak ada demam, jadi dianggaplah ini, agresif sekali metastasisnya, diobatilah. Setelah beberapa saat, barulah ketahuan dia itu COVID. Ya. Oh, jadi bukan metastasis tapi COVID. Bukan metastasis. Jadi seganas-ganasnya cancer itu tidak ada yang agresif sekali. Jadi beberapa hari, seminggu itu langsung muncul nodul baru, muncul bercak-bercak putih. Jadi seagresifnya tumor cancer itu tidak seagresif itu. Jadi kalau seperti itu kita dari awal harus memperhatikan kemungkinan COVID. Itu kebetulan tidak ada demam. Jadi Jadi tanpa gejala ya dok ya? Tanpa gejala, setelah dikonfirm, setelah di swab baru ketahuan. Jadi untuk pertanyaannya tadi jawabannya adalah tidak ada risikonya. Cuman ada risiko tadi kalau memang tidak ada risiko jadi kanker tiroid, metastase ke paru atau jadi kanker paru. Tapi kalau di foto ternyata misdiagnosis itu saya pernah ketemu satu. Oke. Baik dok. Jadi memang tidak perlu khawatir kalau misalkan memang penanganannya COVID itu ya, jadi kan biasanya suka ada foto, ada rapid test, kemudian sampai swab itu tidak ada hubungannya dengan kanker tiroid maupun metastasisnya ya dok ya? Nggak ada. Aman, okay. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Oke dok, ini ada pertanyaan yang bagus nih dok. Tadi kan dokter di awal membawa kata-kata jangan sampai menggunakan herbal untuk kanker tiroid ya dok ya. Nah ini boleh dijelaskan tidak dok? Maksudnya ini apa dengan kaitannya dengan kanker tiroid? Dan yang satu lagi adalah ada pertanyaan dari teman kita pejuang kanker tiroid, masih bingung nih dok dengan kanker yang tidak akan hilang, kanker tiroid maksudnya. Jadi yang dimaksud herbal itu sebenarnya kan cakupan herbal itu kalau di luar negeri itu disebut alternate medicine. Jadi alternate medicine itu adalah obat-obat yang tidak masuk protokol. Jadi semuanya itu penelitian di seluruh dunia, bukan di Indonesia, di seluruh dunia itu sudah menyatakan bahwa obat ini menjadi protokol dan penanganan karena terbukti di seluruh dunia bahwa penanganan sesuai standar. Nah, obat-obat yang berada di luar situ itu disebut dengan alternate medicine atau pengobatan yang di luar dari protokol. Yeah. Nah, untuk Indonesia sendiri yang paling terkenal itu ada herbal. Katanya herbal itu tidak berefek, tidak ada side effect, tidak ada ini. Jadi obat yang efek sampingnya kecil itu kekuatannya juga kecil. Seperti radiasi, ablasi itu karena kekuatannya besar, efek sampingnya pasti besar. Nah, jadi yang dimaksud herbal itu ya obat-obat yang tidak ada BPOM, tidak ada Depkes, tidak ada ini. Biasanya kan di luar negeri itu kalau dia klaim ini bisa mengobati tiroid, tapi ternyata tidak ada dasar medisnya, langsung didatangi pabriknya, langsung ditutup. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia ini banyak beredar obat-obat yang tidak ada BPOM, tidak ada Depkes, itu terus kemudian dia klaim air minum ini menyembuhkan kanker. Dan kanker. Itu sangat merugikan, bukan merugikan dokter ya, merugikan pasien. Kalau dokter kalau udah nggak bisa dioperasi kita paling ya sudah bu nggak bisa dioperasi. Tapi pasien, terutama BPJS, terutama negara itu sangat
sangat terbebani dengan kondisi ini. Dan pertanyaan kedua apa tadi ya? Yang kanker tidak bisa hilang atau kanker tiroid itu menemukan normal yang baru itu gimana, Dok? Kanker tiroid nggak bisa hilang itu karena memang kanker itu setelah tumbuh itu, kanker itu kan berasal dari diri sendiri. Setelah tumbuh itu dia akan berada dalam sirkulasi atau pembuluh darah. Ya. Setelah dalam pembuluh darah itu dia akan keliling, terus dia akan mengalami masa dorman. Dorman itu tidur. Jadi tidur, keliling, terus kemudian setelah keliling itu pada suatu saat nanti bisa nempel di paru, dia tumbuh di paru. Nempel di tulang, dia tumbuh di tulang. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, namanya circulating tumor cell, CTC. Itu sudah diteliti. Jadi kita periksa TG di darah itu sebenarnya itu mencerminkan ada nggak sel. Karena di dalam darah itu tidak ada yang menghasilkan tiroglobulin kecuali sel tiroid. Oke. Ya, Dok. Berarti untuk pemeriksaan TG, tiroglobulin dan antitiroglobulin itu harus terus ya, Dok ya? Rutin dilakukan ya, Dok? Harus terus rutin ya. Ya walaupun sudah bertahun-tahun tidak muncul, tapi protokolnya kan tetap harus dipantau ya. Siapa tahu tahu-tahu recurrent, tahu-tahu muncul lagi, itu masih ada kemungkinan. Baik, Dok. Nah, Dok, untuk yang tadi kayak misalkan tidak bisa di pemeriksaan ini, Dok, apa namanya, ablasi lagi, jadi sudah operasi total tiroidektomi, kemudian tidak bisa diablasi, kemudian itu bisa berubah sifatnya nggak sih, Dok, sebetulnya dari kankernya? Jadi kalau kanker ini yang pertama itu adalah termasuk respon bagus, dia uptake-nya terhadap yodium bagus, itu diablasi kan akan hilang. Ya. Nah, terus kemudian muncul lagi anaknya atau klonalnya, karena dia nggak beranak kan dia membelah, klonal, jadi kita sebutnya klonal. Cloningnya ini belum tentu sifatnya sama, tapi sifatnya sudah pasti lebih buruk daripada ibunya. Kalau ibunya punya kerusakan 10 gen, berarti anaknya punya kerusakan 50 gen. Jadi tambah. Nah, bisa saja nanti yang tadinya bagus itu menjadi tidak respon terhadap ablasi. Nah, yang tidak respon terhadap ablasi inilah kita bisa menggunakan radiasi eksternal atau bisa menggunakan lenvatinib. Atau biasa di kemo, tapi kemo responnya sedikit sekali, kecil. Jadi kemo jarang-jarang. Ya, betul, Dok. Oke, berarti sudah terjawab ya. Dok, ini juga ada pertanyaan sisipan dari yang masuk ke question box. Saya struma multidosa harus periksa kemana untuk bertemu dokter bedah onkologi ya, Mbak Astri? Dan pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijawab oleh Dokter Yarsa, praktik di mana? Kalau untuk ini di kota mana ya? Kalau di mana saja, itu yang pertama adalah USG dulu, terus kemudian habis itu dilanjutkan dengan kalau ada core biopsi, kalau nggak ada pakai FNAB. FNAB-nya harus pakai guiding USG. Nah, kalau mau ke rumah sakit, diusahakan rumah sakitnya itu yang lengkap. Ya. Jadi rumah sakit paling tidak ada patolog, ada FNAB, ada ultrasound. Jadi sekali periksa datanya tidak tercecer kemana-mana. Sekali periksa itu datanya bisa ngumpul. Syukur-syukur nanti kalau tindakan macam-macam bisa di rumah sakit tersebut. Jadi lihat dulu fasilitas rumah sakitnya. Jadi kalau USG di sini, nanti FNAB di sana, itu takutnya datanya tercecer. Kan tidak semuanya orang itu apik atau telaten itu yang ngumpulin datanya itu ya. Itu penting sekali, benar. Baik. Oke, Dok, terkait dengan informasi praktik dokter? Kalau saya di Indriati sama di Kasihibu kalau di Solo. Baik. Nah, teman-teman kalau misalkan ingin menjadi pasiennya Dokter Yarsa, dokternya yang top sekali, bahkan kalau operasi kadang-kadang nggak nampak bekasnya, bisa datang ke Surakarta ya, Dok, ya, ke Solo. Ya, di Solo sih.
Oke, teman-teman. Nah, terus ini ada satu pertanyaan lagi ya, Dok ya, terkait dengan obat tiroid. Apakah ada efek sampingnya ketika kita mengkonsumsi tiroksin seumur hidup, Dok? Dan bagaimana ketika kita sudah ini ya, Dok ya, total tiroidektomi tapi harus minum obat tiroid seumur hidup dan sedang hamil atau menyusui? Nah, gini, kalau tiroksin itu sebenarnya kan bukan obat ya. Tiroksin itu atau levotiroksin itu adalah pengganti hormon. Jadi karena dia pengganti hormon itu memang benar-benar dibutuhkan. Jadi sebenarnya levotiroksin itu ya memang secara normal tidak mengganggu karena memang dia dibutuhkan. Bahkan kalau hamil dan menyusui itu kebutuhannya akan meningkat. Kebutuhan akan meningkat. Jadi kalau memang mau mau hamil atau sudah tahu positif, biasanya kalau dicek FT4 itu justru akan menambah perlu menambah dosis. Ya. Kalau levotiroksin ya. Tapi yang saya soroti begini, Tapi kalau hipertiroid itu obatnya kan ada PTU ya dan tirozol. Kalau hipertiroid ini ya. Ya. Jadi bukan kanker tiroid, kalau hipertiroid. Itu tidak boleh diobati terus-menerus. Protokolnya kalau refraktor dalam waktu 18 bulan diobati PTU dan tirozol 20 mili. Terus-menerus tidak bisa respon atau masih tinggi terus, itu ditakutkan terjadi hepatitis drug induced atau agranulocytosis. Agranulocytosis itu sel darahnya turun semua, leukositnya turun. Kalau hepatitis drug induced itu nanti kuning livernya menurun. Jadi beda ya. Ya kalau hipertiroid menggunakan menggunakan tirozol sama menggunakan tirozol itu saya metamizol sama menggunakan PTU terus-menerus itu dilarang. Kalau saya beberapa buku protokol saya lihat 18 bulan. Tapi kalau eutirak itu bisa digunakan seumur hidup. Jadi beda. Kalau eutirak aman, insya Allah aman. Aman ya. Bahkan untuk ibu hamil dan menyusui pun juga aman ya, Dok ya? Malah ibu hamil dan menyusui harus di-matchkan dosisnya lagi untuk hamil dan menyusui. Jangan sampai anaknya ya, kekurangan. Iya. Oke. Nah, karena waktu sudah hampir habis, teman-teman mungkin satu pertanyaan lagi, Dok. Ini tadi sempat saya baca juga ketika ada kanker jenisnya papiler dan ada jenisnya folikuler yang sudah bervarian, itu mana yang lebih ganas atau apakah yang varian itu lebih ganas daripada yang tidak, Dok? Jadi saya ini kan ya, yang paling bukan paling jinak ya, ganas tapi paling manageable itu adalah papiler, klasik papiler. Ada lagi yang agak lebih agresif itu adalah papiler dengan folikuler varian. Setelah itu ada lagi yang papiler tapi sudah ada berbeda, namanya tall cell. Jadi tall cell papiler. Setelah itu baru kita masuk ke folikuler. Setelah itu ada Hartle cell. Setelah itu ada medullare dan lain-lain. Tapi yang paling manageable, paling aman itu adalah papiler saja. Jadi kalau dapat patologi papiler saja itu paling bagus. Jadi kayak good cancer gitu ya, Dok ya? Prognosisnya paling baik ya, Dok ya? Ya beranilah saya bilang, Bu, tenang Bu, nanti pasti sembuh. Itu saya berani kalau papiler. Siap, Dok. Oke, berarti sudah jelas clear di sini. Oh ya, tadi ada satu pertanyaan titipan. Kalau misalkan jenisnya adalah papiler, kemudian ada Hashimoto atau autoimmune thyroid, itu bagaimana, Dok? Manageable juga atau bagaimana? Jadi sebenarnya Hashimoto itu adalah suatu kelainan benjolan di tiroid, tapi bukan karena kanker, tapi karena alergi. Jadi karena alergi itu autoimun ya, Dok? Autoimun, alergi, atau ada yang menyebabkan karena disebabkan virus yang nempel di situ sehingga terjadi autoimun, sehingga rusak. Tanda-tandanya Hashimoto itu biasanya FT4-nya turun. Iya. Iya, Dok. Halo? Terus kemudian kalau FT4-nya turun, terus kemudian
benjolan. Nah, untuk benjolan ini biasanya harus diangkat karena mengganggu, bukan karena kanker. Tapi kalau dalam Hashimoto itu di dalamnya ada kansernya, itu setelah diangkat saya kira sudah bersih. Jadi Hashimoto-nya tidak akan mempengaruhi prognosis dari kansernya. Kalau kansernya papiler ya tetap papiler, kalau kansernya itu folikuler ya tetap folikuler. Tidak akan terpengaruh dengan Hashimoto-nya. Oke, berarti memang diagnosisnya seperti itu, tidak berpengaruh, hanya saja memang kalau Hashimoto karena autoimun sendiri ya dok ya? Ya, jadi karena autoimun. Jadi begitu ada Hashimoto, itu biasanya nanti otomatis kalau ada Hashimoto di kanan ya, terus kemudian dilakukan operasi tiroid kanan, itu walaupun yang di kiri masih, itu nanti beberapa tahun kemudian akan terjadi penurunan FT4. Sehingga beliau ini akan harus mengkonsumsi levotiroxin. Jadi jangan dibilang habis dioperasi yang kanan ini langsung FT4 saya turun terus. Jadi memang karena Hashimoto itu selalu biasanya menyerang kanan kiri. Jadi nanti pasti kedepannya akan terjadi penurunan FT4. Harus minum levotiroxin. Baik, berarti tetap harus di-maintain ya dok ya, pemeriksaan TSH, FT4 tetap harus di-maintain ya dok ya? Pemeriksaannya FT4 sama TSHS ya, sudah tidak pakai T4 saja, T4 lagi, tapi FT4 sama TSHS. Ya, free T4. Oke, dok, untuk menutup jumpa kita kali ini di live chat yang dengan Dr. Yarsa dan Dr. Aldrin tadi, boleh nggak dokter menyampaikan sepatah dua patah kata nih dok untuk teman-teman pejuang kanker tiroid khususnya di Pita Tosca? Jadi ini nggak sepatah nih, nggak sepatah dua patah yang nggak banyak. Jadi boleh, silakan, pada intinya dokter-dokter di Indonesia itu sudah memberikan yang terbaik lah ya, kayak saya belajar di luar negeri untuk memberikan pelayanan yang terbaik. BPJS pun sudah menyediakan beberapa, walaupun tidak maksimal, beberapa pengobatan yang bisa mengcover, bisa minimal bisa menyelesaikan masalah di tiroid. Jadi datanglah ke dokter, itu yang pertama. Jadi sebelum ke tempat lain itu datanglah ke dokter. Karena kalau sudah nanti terlambat atau sudah metastasis atau tumornya lebih besar dari 4 cm, kita pakai 4 cm ya, lebih dari 4 cm, itu prognosisnya akan menurun. Jadi mau pakai BPJS, mau pakai umum, mau pakai ini itu biasanya percuma. Kalau di Indonesia kan seringnya setelah parah itu baru dia pakai umum, pakai ini, pokoknya saya terserah dokter mau minta apa aja, mohon saya pengen. Betul. Padahal sudah parah, sudah ada metastase di mana-mana. Gitu. Baik. Jadi tetap ini ya, jangan takut untuk berobat medis, jangan takut dulu dengan ketemu dokter, karena belum tentu yang ditangani itu langsung ujuk-ujuk kanker tiroid gitu ya dok ya. Jadi, jadi penanganannya kemungkinan cuma kecil. Saya bilang kanker itu kemungkinan kecil, sangat kecil. Iya, betul. Jadi pokoknya jangan takut dulu dan jangan langsung herbal dulu gitu ya dok. Jangan yang tidak terbukti secara medis penelitiannya, kemudian yang tidak ada nomor BPOM-nya, segala macam. Oke, nah di kesempatan live chat dengan Dr. Yarsa, saya sudahi. Terima kasih dokter sudah berkenan untuk hadir pada acara live chat dengan Pita Tosca dan sudah berbagi informasinya, berbagi ilmunya, pengalamannya di bidang kedokteran bedah onkologi. Dan teman-teman pejuang kanker tiroid, saya rasa sangat berterima kasih kepada Dr. Yarsa sudah bisa untuk share di sini. Nah, teman-teman kalau untuk informasi lebih lanjut terkait dengan Dr. Yarsa berpraktik di mana, nanti bisa mengunjungi alamat Instagram Dr. Yarsa sendiri atau di Facebooknya Dr. Yarsa, yaitu Kristanto Yuliarsa. Bisa juga langsung ke berpraktik di Solo ya dok ya, Dr. Yarsa sendiri. Yeah. Nah, oke, saya sudahi live chat kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu periksa leher Anda, dokter bisa seperti ini dulu, nanti bisa di-capture oleh teman-teman Pita Tosca. Dokter dan seluruh tenaga medis sangat mendukung penanganan kanker tiroid di Indonesia. Jadi pun pemerintah juga. Jadi jangan sampai penanganan tiroid itu terlambat ya dok ya. Jangan sampai menyesal untuk ditangani lebih dini. Oke, jumpa kita kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Yarsa. Terima kasih.